Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang amat banyak sekali. Di setiap saat selalu terdapat, selalu kita merasakan adanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja akan tetapi terkadang kita kurang pandai untuk menyadarinya dan juga mensyukurinya. Jikalau kita pandai dalam mensyukuri nikmat Allah, maka dalam kehidupan dunia ini segala beban menjadi ringan. Segala hal yang sulit terasa seakan mudah, dan terlebih-lebih lagi jikalau kita membayangkan balasan yang baik kelak nanti di hari kiamat. Kita pada siang hari ini dengan izin Allah dikumpulkan dalam rangka acara pengajian akbar Aswaja MWCNU Kecamatan Penarik, sekaligus peresmian Pondok Pesantren Futuhiyah, dan ini adalah acara yang betul-betul baik, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan pondok pesantren, semalam sedikit kami membahas ketika menyampaikan kata sambutan perwakilan dari keluarga Pondok Pesantren Futuhiyah. Keberadaan pondok pesantren di suatu negeri, terlebih lagi jikalau di suatu desa, itu betul-betul membawa keberkahan, kesejahteraan, baik untuk kampung tersebut, desa tersebut, negeri tersebut, bahkan bisa dirasakan keberkahan tersebut di seluruh penjuru dunia. Mengapa demikian? Banyak sekali alasan yang bisa kita jadikan argumen bahwasannya pondok pesantren sumber kesejahteraan. Di antaranya ada 3 dasar penting. Yang pertama, pondok pesantren mempunyai peran penyelamatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kita mendengar dari guru kita Abah Habib Abdurrahman Ba'bud, di zaman sekarang ini untuk memisahkan anak kita atau cucu kita atau kerabat kita dari handphone amatlah sulit. Padahal kita terkadang bapak anak itu sendiri atau kakeknya sendiri. Anak kita, bahkan diri kita, terlebih lagi pemuda-pemudi di zaman sekarang ini, dimanapun mereka berada, handphone selalu ada bersama mereka. Begitupun juga kita. Kira-kira betul atau tidak? Betul. Andai kata sudah jalan, naik mobil atau naik motor, handphone ketinggalan, walaupun sudah perjalanan setengah jam, balik lagi ke rumah, ambil handphone. Padahal kita semua sudah mengetahui handphone itu layaknya pisau. Pisau ada manfaat, tapi bisa juga memberikan mudarat. Pisau jikalau kita gunakan pada waktu yang tepat, digunakan untuk hal yang tepat, bermanfaat. Akan tetapi jikalau kita gunakan terus-menerus
untuk hal yang tidak bermanfaat, sadar atau tidak sadar kita sudah melukai diri kita sendiri. Di zaman modern seperti ini, Masya Allah, di handphone kita bisa mendengar banyak hal yang bahkan dari belahan dunia yang jauh. Dengan handphone banyak sekali hal yang bisa kita lihat dan hal yang kita baca. Terkadang sadar atau tidak sadar, kita sudah mendengarkan akidah yang tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sangat mengkhawatirkan. Ini bisa menggoyahkan akidah, terlebih khusus pemuda dan pemudi atau seseorang yang tidak dibekali dengan ilmu agama atau tarbiyah hasanah, pendidikan yang baik dari seorang guru yang soleh. Lalu bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita agar akidah kita selalu selamat hingga ajal kita menjemput? Dan cara yang paling efektif untuk menjaga akidah adalah dua hal. Yang pertama, tarkul fudul. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak penting untuk didengar, hal-hal yang tidak penting untuk dibaca atau untuk dilihat, karena dikhawatirkan hati kita akan tergoyah. Tidak asing lagi bagi para santri dan juga bagi para kiai, wa innama summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Qalb dinamakan qalb, hati, dalam bahasa Arab qalb. Kenapa dinamakan qalb? Karena qalb dalam bahasa Arab itu berubah-ubah, litaghayyurihi, karena hati amat cepat untuk berubah. Maka dikarenakan itu yang paling penting tarkul fudul. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak penting untuk didengar, hal-hal yang tidak penting untuk dibaca, agar akidah kita terselamatkan. Dan yang kedua yang amat penting juga, yaitu dengan kita membentengi diri dengan ilmu yang manfaat, akidah yang sah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pelajari dari seorang guru yang alim, yang soleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ketahui keistiqomahannya. Karena terkadang sadar atau tidak sadar kita terdengar, sadar atau tidak sadar kita tidak sengaja melihat hal-hal seperti itu. Jikalau kita tidak ada bimbingan langsung dari seorang guru akan hal-hal seperti ini, maka dikhawatirkan akidah kita akan goyah. Dan yang dikhawatirkan bukan hanya itu, terkadang mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian dari kita bilang, itu tuh untuk orang-orang yang kurang paham, sangat minim ilmunya. Aku enggak, saya tidak. Terkadang kita merasa seperti itu. Enggak. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman, manusia itu diciptakan lemah. Maka dari itu kita harus terus membentengi diri kita dengan ilmu, dengan hal-hal yang baik, sehingga kita terjauhi akan hal-hal tersebut. Yang dikhawatirkan jikalau kita salah dalam akidah tapi kita merasa benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang disunnahkan bagi kita semua untuk membacanya di hari Jumat. Insya Allah semua yang hadir selalu melazimi insya Allah. Di dalam surat Al-Kahfi ada dua ayat yang sangat menarik, menjelaskan
tentang sifat sebagian kelompok yang sifatnya ini pun menarik. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kami memberitahukan kepada mereka layaknya siapakah orang yang paling merugi amalnya kelak di akhirat? Kelompok seperti apa? Allah pun lanjut menjawab, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang salah perbuatannya, salah akidahnya di kehidupan dunia, akan tetapi mereka meyakini mereka telah berbuat hal yang benar, hal yang baik, hal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akidah, masalah akidah tidak main-main. Dianjurkan bagi setiap orang tidak mempelajari akidah dari siapapun, tidak mendengarkan dari YouTube atau semisalnya tentang akidah dari siapapun. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita tidak tahu sanad keilmuan guru tersebut. Tadi guru yang kita dengar di YouTube atau semisalnya mungkin ilmunya hanya baca dari kitab tanpa landasan sanad dari guru. Ini mengkhawatirkan. Ya, dalam perkataan ulama, barang siapa gurunya kitab, maka gurunya adalah syaitan, kata para ulama. Kenapa demikian? Karena sudah merasa benar, siapa tahu karena bukan tiada bimbingan, dia telah jatuh dalam kesalahan. Ada suatu cerita menarik. Di zaman dahulu, di suatu kampung ada orang alim datang bertepatan dengan hari Jumat. Ketika dia datang ke kampung tersebut di hari Jumat, dia perhatikan setiap orang yang jalan keluar dari rumahnya mau menghadiri salat Jumat, mereka membawa pisau dan juga tikus. Lalu mereka ditanya oleh orang alim tadi, kenapa kalian melakukan hal seperti ini? Mereka pun menjawab, hal seperti ini disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bilang? Guru kami yang bilang. Diselidiki, ditanya gurunya, dari mana engkau mendapatkannya? Dari buku. Saya tidak belajar dari seorang guru, akan tetapi saya membaca kitab tanpa bimbingan dari seorang guru. Aku baca di kitabnya kebetulan dimakan oleh rayap sedikit kertasnya. Tertulis sebenarnya wayamsi bisakinatin wa waqarin. Sunnah salat Jumat jalan dengan tenang, tunduk tenang, santai tenang, enjoy, pelan-pelan. Akan tetapi sebagian kertas tersebut dimakan oleh rayap, jadi tak marbutohnya hilang. Wayamsi bisakin, dia bacanya bisikin, jalan membawa pisau. Wawaqarin, wawunya hilang satu, titiknya hilang satu juga, dia baca wafarin. Jadi dia nyangka, memahami bahwasannya sunnah membawa pisau dan juga tikus ketika ingin menghadiri sholat Jumat. Dan banyak hal-hal seperti ini terjadi banyak sekali. Maka dari itu, menisbatkan diri kita kepada seorang guru itu sangat penting untuk menghadapi problematika akhir zaman ini. Problem banyak sekali.
Dan yang paling penting, kita bernisbat dengan seorang guru yang betul-betul kita ketahui sanad keilmuannya. Ada satu kisah lagi yang menarik. Ada seseorang membaca hadis tanpa guru, tapi langsung dari kitab dan tidak bertanya kepada seorang guru akan kebenarannya. Dia membaca hadis. Hadis sebenarnya yang benar bacaannya al-habbatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Akan tetapi di kitab yang dia miliki, yang dia baca, itu tertambah satu titik. Mungkin ya, kena kotoran cicak mungkin, atau semisalnya, atau kejatuhan tinta. Dia baca di kitabnya Al-Hayyatus Sauda Dawaun Likulli Da. Artinya berbeda bahasa Arab, Masya Allah. Habbatun sama hayyatun artinya beda. Habbatun artinya biji. Habbatus sauda biji hitam atau jinten hitam. Hayyatun ular artinya. Hayyatun sauda ular hitam. Akhirnya dia menyangka ular hitam itu menjadi obat. Maka dia pun makan ular hitam. Subhanallah, dampaknya matanya malah menjadi buta. Bukannya malah sembuh, malah tambah sakit. Penyakit baru malah datang. Maka dari itu, hal pertama peran pondok pesantren tadi apa? Menyelamatkan aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Masya Allah, peran yang amat penting. Lalu peran yang kedua pondok pesantren adalah pondok pesantren mengawal syariat, hukum agama Islam, yang mana seseorang tidak akan bisa menggapai predikat hamba yang bertakwa kepada Allah tanpa dengan mengikuti ajaran syariat. Dan takwa, kemuliaan di sisi Allah bukan dengan banyak harta, mobil punya 20, rumah setiap kabupaten punya 1, di setiap negara contohnya 5 negara ada 1 rumah atau semisalnya. Tidak dengan itu kemuliaan di sisi Allah. Mungkin di dunia dihormati oleh masyarakat, mungkin di dunia dijunjung oleh masyarakat, karena manusia itu annasu malu ila man lahu malun faman laisa lahu malun fa'anhun nasu qad malu. Manusia itu, kata para ulama, selalu condong kepada orang yang punya mal. Malu yang pertama condong, malun yang kedua harta. 1 kalimat lagi, 2 kalimat mirip, tapi artinya berbeda. Ini Masya Allahnya bahasa Arab. Masya Allah. An-nasu malu ila man lahu malun. Manusia itu condong kepada orang yang punya harta. Faman laisa lahu malun fa'anhun nasu qad malu. Barang siapa yang tidak punya harta, maka orang sudah pergi jauh darinya. Tapi di sisi Allah, bukan harta yang menjadi patokan kemuliaan seseorang, dan juga bukan dengan banyak pengikut, bukan dengan jabatan, bukan dengan banyak anak, banyak famili, banyak keluarga, atau semisalnya. Patokan adalah takwa kepada Allah, rasa takut akan murka Allah, sehingga dia melakukan amal-amal ibadah yang bisa membentengi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas pondok pesantren
mengawal syariat. Dan syariat itulah yang bisa menghantarkan kita kepada takwa. Dan takwa itu adalah sumber kesejahteraan, baik di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Adapun kehidupan dunia banyak sekali di firman-firman Allah, di sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai kata, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk suatu desa beriman dan imannya sah di sisi Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Walau anna ahlal qura amanu, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk suatu desa beriman kepada Allah dan sah iman mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Allah berjanji, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Di akhir zaman ini, bencana demi bencana, musibah demi musibah, kabar-kabar yang tidak mengenakkan hati kita sering terdengar di telinga kita, sering terlintas oleh mata kita ketika kita membaca berita. Ini semua diantara sebabnya adalah minimnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa menghantarkan takwa, ilmu. Nah, kenapa demikian? Kok bisa demikian? Harus dengan ilmu agar bisa bertakwa. Tadi kita mendengar dan kita sering dengar di setiap khutbah Jumat, bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa menjalankan perintah-perintah Allah jikalau dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan? Bagaimana dia bisa menjalankannya sesuai keinginan Allah jikalau dia tidak tahu tata cara yang benar untuk melakukan perintah tersebut? Dan bagaimana dia bisa menjauhkan diri dia akan hal-hal yang dilarang oleh Allah jikalau dia tidak tahu? Maka dikarenakan itu percuma ibadah sebanyak mungkin, ibadah banyak ruku sampai punggung kita bengkok, atau kita banyak berdiri hingga terjatuh berkali-kali ketika sholat, jikalau tanpa landasan ilmu, itu semua menjadi sia-sia. Layaknya orang yang membuat bangunan di atas ombak. Sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab Zubat, tidak asing lagi menurut para santri, tidak asing lagi kitab Sofwatuz Zubat, kitab fiqih. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Dan dinukil
di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau menukil suatu perkataan, "Lau anna rajulan abadallaha ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khasirin." Andai kata ada seorang hamba, Masya Allah, andai kata ada beribadah dia kepada Allah layaknya ibadah para malaikat langit, tapi tanpa landasan ilmu, sungguh dia bakal merugi. Sungguh dia bakal merugi. Ibadahnya malaikat langit padahal Masya Allah, ada yang dari awal penciptaan sudah ruku sampai hari kiamat, ada yang sujud hingga hari kiamat, ada yang tawaf sampai hari kiamat. Kalau kita mungkin 2 rakaat salat duha, 3 rakaat salat witir, setiap hari konsisten, kira-kira berat atau tidak? Berat atau tidak? Tidak? Atau berat? Mungkin sedikit berat, mungkin agak berat, tapi tidak berat bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita sudah kecapean, keberatan, bangun malam, cuci muka, gosok gigi, sholat, bangunnya agak sedikit cepat, padahal malamnya sudah bergadang, berat. Andai kata ada yang mampu, tapi tanpa landasan ilmu, maka sungguh dia akan merugi. Kenapa demikian? Karena siapa tahu amal ibadahnya betul, akan tetapi akidahnya ada sedikit cacat. Siapa tahu amal ibadahnya tidak betul dikarenakan kurang rukun atau kurang syarat. Maka dari itu, ilmu agama penting atau penting? Penting atau penting? Penting sekali ilmu agama. Dan alhamdulillah pada hari ini kita menghadiri acara peresmian pondok pesantren yang betul-betul memegang peran ini, yaitu pengawalan syariat atau hukum agama. Dan peran yang ketiga pondok pesantren, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pengawalan moral, al-akhlaqul hasanah al-muhammadiyah, mengawal budi pekerti yang mulia, akhlak Islam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dalam agama Islam amatlah penting. Akhlak di ajaran syariat amatlah penting dan kedudukannya sangatlah tinggi. Ketika datangnya awal-awal agama Islam, pertama kali yang ditunjukkan adalah akhlak yang mulia. Jikalau kita menelaah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat betul-betul diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy di masa itu, mereka diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Sekarang ini Ethiopia, Habasyah. Di Habasyah mereka hijrah agar mereka aman dari gangguan orang-orang kafir Quraisy dan bisa beribadah kepada Allah dan menjaga agama mereka sebaik-baik mungkin. Kenapa yang dipilih Habasyah? Karena rajanya ketika itu raja yang amatlah adil, Najasyi, yang kita kenal namanya Ashimah Najasyi. Ketika umat Islam sedang tenang, subhanallah, ujian demi ujian datang lagi. Orang kafir Quraisy mengirimkan satu utusan. Ketika itu yang diutus Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As ketika itu belum masuk Islam.
masih ikut komplotannya Abu Jahal dan CS. Masih ikut komplotan Abu Jahal dan kawan-kawannya ketika itu. Diutus agar Raja Najasyi memulangkan para sahabat-sahabat yang telah memeluk agama Islam ke Mekah agar diganggu lagi, disiksa dan dipenjara. Datanglah Amr bin As. Kenapa yang dipilih Amr bin As? Karena Amr bin As sahabat karibnya Najasyi. Datang Amr bin As menghadap ke Raja Najasyi, membawakan hadiah-hadiah yang paling disukai oleh Raja Najasyi. Beliau tahu, dibawa. Lalu Amr bin As mengatakan kepada Raja Najasyi yang ketika itu agamanya Nasrani, Kristen, untuk mengadu domba dan memulangkan orang-orang Islam ketika itu. Amr bin As mengatakan, wahai Raja Najasyi, sesungguhnya yang engkau tampung baru-baru ini itu orang-orang negeri kami, orang-orang kota kami, keluarga kami yang sudah merusak citra keluarga kami dan kabilah kami. Kami mohon untuk dikembalikan. Lalu Raja Najasyi mengatakan, tidak langsung seperti itu. Aku akan menghukumi dengan adil. Aku panggil dulu mereka, aku betul-betul lihat apakah betul sesuai yang engkau ucapkan atau tidak. Dipanggil rombongan orang muslim yang diketuai ketika itu oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Menghadap orang-orang muslim, ketika menghadap Raja Najasyi, Raja Najasyi bertanya kepada Sayyidina Ja'far, ketika itu di sisinya ada Amr bin As, wahai Ja'far, agama apa yang kalian anut? Agama apa yang kalian bawa? Karena aku mendapatkan aduan kalian memperpecah belah umat, memecah belah kabilah kalian di kota Mekah, dan mereka minta kalian untuk dikembalikan. Lalu Ja'far As-Sadiq pun menjawab, yang dijawab bukan sholat, bukan zakat atau semisalnya, bukan ibadah qiyamul lail atau semisalnya. Yang dijawab adalah budi pekerti yang mulia. Apa yang dijawab? Wahai Raja Najasyi, sesungguhnya kami ini dulunya umat yang sering melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan zina, minum-minuman keras, dan semisalnya. Lalu datanglah seorang nabi, seorang utusan yang mengajarkan kami agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Dulu kami awalnya suatu kaum, kabilah yang selalu saling mendolimi, yang kuat mendolimi yang lemah kesusahan, kepayahan. Lalu datang seorang nabi mengajarkan kami untuk menyetarakan seluruh manusia. Dan banyak lagi kami diajarkan untuk menjamu tamu, yang disebut budi pekerti yang mulia. Lalu Raja Najasyi pun melihat kesungguhan daripada Sayyidina Ja'far, maka Raja Najasyi pun tidak mau mengembalikan sahabat-sahabat kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Yang dijelaskan akhlak, bukan hal-hal yang lain. Ini ringkasan dari sejarah tersebut, dan sejarahnya amatlah panjang sekali, disebut di dalam kitab-kitab sirah. Lalu agama akhlak betul-betul menjunjung akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus
akhlaknya. Tidak sampai situ, bahkan Rasulullah dalam hadis-hadis yang lain mengatakan timbangan yang paling berat kelak nanti di hari kiamat itu adalah dua: takwa, rasa takut kepada Allah, dan yang kedua adalah budi pekerti yang mulia. Kita di zaman sekarang ini, mengapa banyak sekali kemerosotan pada umat Islam? Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. Dari segi ekonomi, kita kalah jauh dengan orang-orang Eropa. Dari segi kenegaraan atau semisalnya, kita kalah jauh dari mereka. Dari segi kebersihan, dari macam-macam, kita kalah jauh dari mereka. Lalu ada seorang peneliti, beliau bernama Profesor Al-Habib Najib bin Ali bin Muhsin Al-Aqqas, masih cucunya Sahib Magom Empang Bogor. Beliau melakukan penelitian, hal apa yang menyebabkan kejadian seperti ini? Kok bisa kita betul-betul merosot jauh? Ternyata setelah diteliti dengan betul-betul cermat, beliau mendapatkan hasil satu: loss of akhlak, atau bahasa Arabnya adamul akhlak. Tidak ada akhlak. Maksudnya kita tidak menjalankan, tidak berbuat layaknya akhlak Rasulullah ketika berbisnis, di rumah tangga, atau semisalnya. Sekarang jikalau kita perhatikan, angka perceraian di negara Indonesia naik, Masya Allah, ribuan, bahkan puluhan ribu dalam setahun. Puluhan ribu dalam setahun terjadi kasus perceraian. Ini yang sah menurut negara, belum lagi yang kita tidak ketahui. Berarti betul-betul banyak sekali. Ini semua bisa terjadi gara-gara kedua pasangan satu sama lain sudah merasa jengkel, merasa bosan. Kok bisa seperti itu? Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, man sa'a khuluquhu man lahu ahluhu. Barang siapa yang budi pekertinya buruk, keluarganya akan merasa bosan terhadapnya. Walaupun anaknya sendiri, walaupun bapaknya sendiri atau ibunya sendiri, terkadang merasa jengkel dan tidak betah berada satu atap bersama orang tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan budi pekerti yang tidak baik, hati seseorang pertama tergores sedikit, tergores lagi, hingga betul-betul merasakan sakit dan tidak suka dan tidak senang untuk kumpul bareng atau berdekatan dengan sahabatnya tadi atau pasangan hidupnya. Maka dari itu, moral atau al-akhlaqul hasanah betul-betul penting sekali, dan peran ini betul-betul diawasi dan juga dikawal oleh pondok pesantren. Berarti pondok pesantren punya peran penting atau tidak? Penting. Apa peranan pondok pesantren tadi? Ada 3 dasarnya. Yang pertama, penyelamatan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, pengawalan syariat, ilmu agama, hukum Islam yang bisa menghantarkan kita kepada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, pendidikan moral, pengawalan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah kita mengetahui ini, maka sungguh sudah sangat jelas sekali betapa besarnya keutamaan pondok pesantren. Seluruh hal yang terkait dalam keutamaan masalah keyakinan, masalah iman, seluruhnya diraih oleh pondok pesantren. Majelis ilmu syariat, keutamaannya amatlah banyak. Ulama-ulama bahkan mengarang kitab tebal berjilid-jilid untuk menjelaskan keutamaan ilmu. Itu semua diraih oleh pondok pesantren. Jikalau kita sering mendengar majelis ilmu, siapa yang hadir dosanya akan diampuni oleh Allah. Majelis zikir, siapa yang menghadirinya dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini semua bukan seminggu sekali di pondok pesantren, bukan sebulan sekali di pondok pesantren, sehari berkali-kali, berjam-jam di pondok pesantren, kajian ilmu, wirid, sholat berjamaah dan semisalnya. Dan juga keutamaan tentang akhlak, segala hal tentang keutamaan akhlak diraih juga oleh pondok pesantren. Maka dari itu, siap mondok pesantren, siap insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah semangat untuk mendaftarkan anak-anaknya masuk ke pondok pesantren. Jangan takut urusan dunia. Kalau mondok rezeki bakal seret, kalau mondok kerjaan nanti sulit untuk mencari kerjaan atau semisalnya. Itu semua adalah bisikan setan. Jikalau ada yang bilang seperti itu, kita jawab masa bodoh. Ada yang ngomong, Bu, udah Bu, gak usah jadi, gak usah pondokin anaknya ke pondok pesantren, nanti gimana masa depannya suram. Jawab masa bodoh. Pak, kesian Pak anaknya Pak, makannya kurang enak atau semisalnya. Jawab masa bodoh. Kata siapa mondok sulit bakal rezeki? Tidak. Kekayaan hakiki itu adalah kekayaan hati, kata Rasulullah. Laisal ghina bikasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya duit, harta, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya hati. Kita banyak memperhatikan orang, jikalau hatinya tidak ada kekayaan, tidak ada sifat qanaah, walaupun banyak uang, tetap khawatir dan tetap haus akan harta. Setiap tahun kepikiran, inflasi makin naik, berapa persen, mikir ngambil emas, cari emas yang betul-betul murni untuk tidak ditipu atau semisalnya. Banyak pikiran sana sini banyak. Ini kaya di tangan, akan tetapi tidak kaya di hati. Sama saja seperti orang yang tidak megang uang sama sekali. Dan andai kata hati tidak kaya, tidak ada sifat qanaah, apalagi tidak ada uang di tangan, itu tambah menjadi-jadi. Pondok pesantren mengajarkan santrinya agar hidup bermental kuat, qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kita menyampaikan bahwasannya Nabi Sulaiman alaihi salam diberi salah satu pilihan. Pilih satu di antara tiga hal, kata Allah. Ilmu atau kerajaan atau harta. Lalu apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Uang
Harta? Enggak. 1 M? Enggak mau Nabi Sulaiman. 1 triliun? Enggak mau Nabi Sulaiman. Sedunia sekalipun Nabi Sulaiman alaihi salam enggak mau. Kerajaan dari ujung timur sampai ujung barat, bukan itu yang dipilih sama Nabi Sulaiman. Pengikut di mana-mana, tidak. Bukan itu yang dipilih sama Nabi Sulaiman. Lalu apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Ilmu. Setelah Nabi Sulaiman diberikan ilmu oleh Allah, karena kemuliaan ilmu, Allah berikan kemuliaan di atas kemuliaan, kemuliaan tambahan. Allah berikan juga ikut sertakan kerajaan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman amatlah luas. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan yang setelah Nabi Sulaiman tidak ada yang bakal bisa punya kekuasaan sepertinya. Seluruh dunia ketika di zaman Nabi Sulaiman di bawah kekuasaannya. Dan tidak hanya sampai situ, seluruh kekayaan dari dalam dasar laut pun, para jin dan juga para hewan yang ada di laut semuanya menghantarkan harta untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Semuanya dikarenakan apa? Dikarenakan ilmu. Barang siapa yang perhatian dengan ilmu, insya Allah dia akan mendapatkan perhatian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira masih semangat atau tidak? Lanjut. Sebelum kita lanjut, kita salawatan terlebih dahulu untuk menenangkan hati kita dan kita bisa menangkap ilmu dan juga keberkahan lebih banyak lagi. Kita salawatan, salawat asyril, karena kesian sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di negara Palestina belakangan ini betul-betul dibombardir oleh orang-orang Israel. Kita mengharap dengan salawat ini segala kezaliman yang ada di sana Allah angkat. Peperangan yang terjadi di sana Allah berikan kemenangan untuk orang muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan berkeping-keping seluruh musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita salawat bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin.
Insyaallah dengan salawat ini kita mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita umat muslimin dan juga muslimat sekalian, kita meyakini bahwasannya kehidupan dunia adalah kehidupan yang singkat dan juga hanya sementara. Semua dari kita meyakini hal ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita banyak dalam ayat suci Al-Quran, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan dalam hadis supaya kita banyak memikirkan akhirat. Cita-cita yang selalu kita pikirkan adalah cita-cita akhirat. Dan kita sering dinasihati agar tidak terlalu banyak untuk mempunyai cita-cita duniawi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana artinya, perbanyaklah mengingat-ingat kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian, amal kita tulul amal, cita-cita duniawi yang amalnya banyak makin sedikit. Karena kenapa? Karena kita khawatir sebelum kita sampai kepada cita-cita tersebut, kita sudah terlebih dahulu pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jikalau kita sudah mengetahui hal seperti ini, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ada kita selalu memikirkan cita-cita akhirat? Apakah malah yang kita pikirkan, pokoknya tahun depan mungkin boleh, tahun ini penghasilan 3 juta. Contoh, mungkin yang pikiran kita seperti ini, 2 tahun yang akan datang minimal 1 bulan 10 juta. Mungkin sekarang saya hanya beristri 1. Iya tahu? Enggak, insya Allah enggak. Ini cita-cita semua tulul amal. Kita diperintahkan oleh syariat untuk tidak tulul amal, terlalu banyak memikirkan cita-cita dunia, malah diperintahkan untuk memperbanyak cita-cita akhirat. Lalu apa cita-cita kita? Jikalau kita melihat orang-orang soleh terdahulu, mereka punya cita-cita, aku bercita-cita di akhirat jadi orang yang betul-betul mempunyai banyak harta di akhirat. Istanaku banyak di surga yang paling atas, surga Firdaus, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cita-cita mereka seperti itu. Bahkan di antara mereka ada yang bercita-cita hingga dia bilang, kenapa kiamat ini lama banget? Aku pengen kiamat ini cepat udah. Aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita mereka seperti itu. Dan beginilah cita-cita yang diajarkan oleh syariat, oleh agama Islam. Jikalau yang selalu kita pikirkan cita-cita seperti itu, kita pasti berusaha untuk meraihnya. Itu jikalau kita sungguh dalam hal tersebut. Contoh, kita pengen kaya di akhirat, perbanyak sedekah, insya Allah di akhirat bakal kaya. Dunia ini sementara. Sekarang Masya Allah, tadi Ibu Wabuk mengatakan bahwasannya di Kabupaten Muko-Muko, di Provinsi Bengkulu ini pondok pesantren paling banyak di Kabupaten Muko-Muko. Alhamdulillah.
lillah. Ini butuh dilestarikan. Ini butuh perjuangan. Siapa yang ingin membanggakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bakal betul-betul berusaha untuk melestarikan pondok pesantren. Dia bakal sekuat tenaga, dia bakal mengorbankan segalanya, pikiran, tenaga, harta, waktu, dan semisalnya untuk terlestarinya pondok pesantren. Tidak main-main. Sedekah untuk pondok pesantren, sedekah untuk para santri, sedekah untuk para pengajar, orang alim, orang yang ahli fikih, para ulama, itu sedekah yang paling afdol. Di dalam kitab Khumasiyah karya Al-Imam Suyuti dan juga dinukil dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini tidak asing lagi kitab Bughyatul Mustarsyidin. Disebut dalam kitab tersebut afdol sedekah itu sedekah kepada para penuntut ilmu, orang alim. Satu kali sedekah itu ganjarannya 900.000 kali lipat. Kita sering mendengar sedekah balasannya 10 kali lipat. Itu untuk orang yang badannya sehat. Orang yang biasa-biasa saja, tidak kena cobaan atau semisalnya, dia kalau kita sedekah terhadap mereka, pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita sedekah kepada orang yang sakit atau orang buta, orang yang lemah, pahalanya naik lagi double menjadi 90 kali lipat. Dan yang Masya Allah yang paling afdol itu sedekah kepada para penuntut ilmu, 900.000 kali lipat. Maaf, sebagai pengalaman, saya ketika nyantri dan mengajar di beberapa pondok pesantren, subhanallah, pondok pesantren yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kebanyakan mengalami kesulitan dalam biaya. Dan sebaliknya, kalau pondok-pondok pesantren yang alirannya sesat, maaf, atau tidak bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, biaya dari mana-mana datang. Masya Allah, tabarakallah. Akan tetapi dengan keikhlasannya para guru, keikhlasannya para kiai, keikhlasannya para habaib, sabar, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, jihad fi sabilillah, mereka sabar. Sebagian mereka, guru-guru kami yang sudah wafat, hutang bahkan 1 miliar atau lebih, tanpa ada beban di raut mukanya, dan berusaha untuk membayarnya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal ini adalah tabungan amal yang paling besar. Paling besar. Kita kalau bersedekah untuk masjid, Masya Allah, mewakafkan harta untuk masjid, Masya Allah. Tetapi siapa yang menghidupkan masjid? Siapa yang menghidupkan masjid? Yang melakukan kegiatan-kegiatan baik di masjid, yaitu yang awalnya sekarang ini masih berstatus santri, yang dikeluarkan dari pondok-pondok pesantren. Maka dari itu, tidak ada pesan awal dari pengasuh atau apa, ini dari diri saya sendiri dan juga pengalaman dari kami hingga sekarang kami saksikan. Maka dari itu, ayo kita saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk melestarikan seluruh kegiatan di pondok pesantren. Karena dengan keberadaan pondok pesantren, keberkahannya kita pun ikut merasakan. Dan ini pun menjadi amal jariah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin." Jikalau seorang hamba manusia mati wafat, kembali ke rahmat Allah, amal ibadahnya selesai,
tidak bertambah pahalanya. Selesai, kecuali beberapa hal, di antaranya sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah untuk pondok pesantren, untuk orang alim, untuk para santri, sedekah jariyah yang tidak ada habisnya. Kenapa demikian? Coba kita bayangkan dalam hadis yang lain juga, man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan, mengajak seseorang melakukan perbuatan baik, dia dapat pahala seakan-akan dia sama seperti orang yang melakukannya. Setiap hari di pondok pesantren ngaji ilmu, pahalanya Masya Allah kita dapat walaupun di rumah. Kita dapat walaupun di rumah. Sholat berjamaah setiap hari mereka, setiap waktu kita kedapatan pahala. Ngaji ilmu setiap hari kita kedapatan pahala. Dan andai kata terus mereka yang awalnya belajar karena kita yang memberikan fasilitas, mereka mengajar lagi di sana sini, setiap kali bertambah murid, bertambah murid, kita terus mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ini Masya Allah, Tabarakallah. Jadi maka dikarenakan itu kami betul-betul mengharap pondok pesantren ini Futuhiyah dan juga seluruh pondok pesantren dimanapun berada, kita usahakan kita saling bahu-membahu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan janji yang amatlah besar. Ada seseorang, dia mempunyai seorang kakek. Kakeknya ini bukan orang yang kaya raya, akan tetapi kakeknya ini hartanya, dia punya tanah dari warisan dan semisalnya, seluruhnya dia berikan ke pondok pesantren kecuali sebagian yang dia simpan untuk memberikan nafkah untuk dirinya dan juga keluarganya. Lalu apa yang terjadi setelah beliau wafat? Ini seorang cucu bermimpi melihat kakeknya ini derajatnya nggak berhenti, terus naik, kecuali dua ulama termasuk kaliber pengarang Ratib Haddad. Tidak bisa nyusul Habib Abdullah Al-Haddad karena keberkahannya lebih banyak. Derajatnya terus naik, tidak berhenti. Kenapa? Karena rata-rata sedekahnya, infaknya untuk para penuntut ilmu agama. Dan juga sedekah tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Insya Allah dengan hadirnya kita pada hari ini di acara peresmian Pondok Pesantren Al-Futuhiyah, semoga pondok pesantren ini selalu dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mencetak santri-santri yang betul-betul bermoral, berakhlak dan juga bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa bermanfaat untuk nusa dan juga bangsa. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas atau ada keteledoran di sana sini, Pak Kiai, Pak Haji dan juga seluruh habaib, tokoh-tokoh masyarakat, ibu wabub dan juga seluruh hadirin dan hadirat. Semoga Allah pertemukan kita kembali di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sekali lagi dengan salawat tibbil qulub. Kita bersama-sama menyanyikan lagu salawat tibbil qulub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.